kali kita mendengarkan kisah legenda yang diceritakan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Dalam kisah tersebut terselip sosok makhluk mitologi yang hidup dalam cerita rakyat tersebut. Sosok naga, Pegasus, ataupun unicorn merupakan makhluk mitologi yang cukup terkenal di dunia. Budaya Indonesia juga mengenal adanya makhluk mitologi. Keragaman dan kekentalan budaya tradisional di dalamnya membuat tanah air memiliki beberapa makhluk mitologi. Seperti apakah makhluk-makhluk mitologi tersebut? Inilah 7 makhluk mitologi di Indonesia versi On The Spot. Makhluk mitologi pertama bernama Cindaku. Cindaku adalah makhluk mitologi yang terdapat pada kisah legenda dari Jambi, Sumatera. Cindaku merupakan sebuah perwujudan manusia harimau. Ia digambarkan sebagai sosok manusia yang bisa berubah wujud menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Menurut legenda, Cindaku merupakan sebuah ilmu batin yang dipercaya sebagai warisan dari nenek moyang masyarakat Kerinci. Konon, mereka yang memiliki kemampuan spiritual untuk berubah menjadi manusia harimau hanyalah mereka yang memiliki darah murni dan memiliki bakat spiritual. Namun mereka hanya bisa berubah jika berada di tanah kelahirannya sendiri dan ketika dadanya bersentuhan dengan tanah. Bagi warga Kerinci, legenda ini bukanlah ilmu hitam yang dipergunakan untuk mempertahankan diri. Mereka percaya Cindaku merupakan sebuah ilmu yang diturunkan untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Mereka baru bisa berubah menjadi manusia harimau jika ada orang yang berani melanggar perjanjian antara manusia dan harimau. Berikutnya adalah Lembu Suwana, hewan dalam mitologi rakyat Kutai yang hidup sejak zaman Kerajaan Kutai. Lembu Suwana menjadi lambang Kerajaan Kutai hingga Kesultanan Kutai Kartanegara. Hewan yang memiliki semboyan tapak leman Ganggayaksa ini merupakan hewan yang disucikan karena merupakan tunggangan Dewa Batara Guru dalam memberikan petuah dan petunjuk. Lembu Suwana dicirikan berkepala singa, bermahkota, berbelalai gajah, bersayap garuda, dan bersisik ikan. Mahkota melambangkan keperkasaan raja atau dewa, sedangkan belalai gajah melambangkan Ganesha sebagai dewa kecerdasan. Makhluk mitologi ini sering dijadikan simbol dalam kerajaan-kerajaan zaman dulu seperti Mula Warman dan di Cungkup Sunan Prapen. Lembu Suwana juga dianggap penguasa Sungai Mahakam yang tinggal dan bernaung di dasar Sungai Mahakam. Penduduk setempat mempercayai bahwa makhluk ini merupakan kendaraan spiritual dari Raja Mula Warman, Raja Kutai pada zaman kejayaan Hindu. Kini Lembu Suwana menjadi simbol kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Mitologis ini digambarkan sebagai simbol pemersatu 3 etnis mayoritas yang ada di Semarang. Bagian-bagian tubuhnya terdiri dari naga yang identik dengan Cina, burak, Arab, dan kambing dari Jawa. Hewan bernama warak ngendok ini biasa dijadikan maskot dalam festival Dukderan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum bulan puasa. Diperkirakan binatang yang menjadi maskot acara ini mulai dikenal masyarakat mulai akhir abad 19. Warak ngendok memiliki makna filosofi yang selalu relevan sebagai pedoman hidup manusia pada zaman apapun. Kata warak berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, sedangkan kata ngendok atau telur disimbolkan sebagai hasil pahala yang didapat seseorang setelah menjalani proses suci berpuasa. Hewan ini merupakan simbol nafsu manusia, badan yang bersisik, mulut yang menganga dan bertaring, serta berwajah seram, menggambarkan nafsu yang harus dikalahkan dengan puasa. Selanjutnya adalah Ahol. Ahol adalah monster terbang yang berbentuk seperti kelelawar raksasa.
Beberapa pendapat mengatakan bahwa makhluk ini jenis Petrosaurus atau jenis primata terbang. Seperti halnya monster-monster misterius lainnya, belum ada bukti nyata dari para ilmuwan yang mencoba membuktikan keberadaan sosok ini. Makhluk mitologi yang satu ini sangat sulit didokumentasikan dan hanya sedikit informasi yang didapat mengenai Ahol. Menurut kabar, Ahol menempati area hutan tropis di Jawa. Wujudnya digambarkan mempunyai kepala seperti monyet, mata besar hitam, cakar yang besar di lengan, serta tubuhnya dipenuhi bulu abu-abu gelap. Konon lebar bentangan satu sayap Ahol mencapai 3 meter. Ahol pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels yang pada saat itu sedang menyusuri Gunung Salak. Pada 1925, Dr. Ernest Bartels sedang menjelajahi air terjun di lereng Gunung Salak. Saat itu kelelawar raksasa menukik terbang di atas kepalanya. Salah satu pendukung keberadaan makhluk ini adalah ahli kriptozoologi bernama Ivan T. Sanderson. Ia mengatakan bahwa makhluk ini jenis Petrosaurus yang beradaptasi. Bulu yang tumbuh di tubuhnya dikatakan untuk mengurangi panas yang diterima. Mulai dari penyebab kematiannya, seadanya tengah utuh sudah meninggal bertahun-tahun hingga hilangnya jasad dan ditemukan puluhan tahun kemudian. Jenazah siapa saja yang kontroversial ini? Berikut kami merangkumnya dalam 7 jenazah kontroversi. Garuda adalah makhluk mitologi asli Indonesia. Selain merupakan makhluk mitos, Garuda juga merupakan lambang negara Indonesia. Garuda merupakan tokoh dalam mitologi Hindu, Buddha, dan Mesir kuno. Dalam agama Hindu dan Buddha, ia merupakan wahana Dewa Wisnu, salah satu trimurti atau manifestasi bentuk Tuhan dalam agama Hindu. Garuda digambarkan bertubuh emas, berwajah putih, dan bersayap merah. Paruh dan sayapnya mirip elang, tetapi tubuhnya seperti manusia. Ukurannya sangat besar, hingga dapat menghalangi matahari. Ia juga dianggap sebagai raja para burung. Yang menarik, di Jepang, Garuda dikenal sebagai Karura. Makhluk ini memiliki tubuh manusia dan kepala seekor elang. Konon, makhluk ini dibawa ke Jepang untuk tujuan penyebaran agama Buddha. Nama Karura juga merupakan pelafasan bahasa Jepang dari kata Sangskrita Garuda. Resmi atas jasa ini. Sementara koleksi bangkai binatang dipamerkan di Museum Secklenburg, Frankfurt, Jerman. Dalam sebuah pameran bertajuk From the Wilderness to Death Healing atau dunia binatang. Pameran antara lain diselenggarakan putar. Berikutnya adalah Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah sekelompok makhluk mirip manusia yang muncul dalam mitologi orang-orang Pulau Flores. Dalam bahasa Flores, Ebu berarti nenek dan Gogo berarti dia yang memakan segalanya. Di Pulau Flores beredar cerita tentang sosok aneh yang memiliki tinggi kurang dari 1 meter dengan kepala sebesar buah jeruk dan berbulu lebar di sekujur tubuhnya. Ebu Gogo dapat dikenali dengan cara berjalannya yang kikuk dan telinganya yang menjulur. Ebu Gogo juga dikenal sebagai sosok yang sering mencuri makanan penduduk dengan sembunyi-sembunyi. Ia juga dikabarkan menculik anak-anak. Karena itulah Ebu Gogo diyakini telah punah lantaran diburu oleh penduduk Flores. Para ahli masih memperdebatkan apakah Ebu Gogo adalah manusia atau binatang kriptozoologi. Dan makhluk mitologi terakhir adalah orang bati. Orang bati adalah legenda hewan yang berada di Pulau Seram, Maluku. Hewan ini memiliki tubuh seperti manusia, namun bersayap seperti kelelawar. Diceritakan bahwa orang bati tinggal di Gunung Kairatu dan suka menculik anak kecil untuk disantap. Catatan sejarah dari misionaris Kristen yang mengunjungi pulau ini abad ke-15 hingga 16 menceritakan bagaimana monster bersayap menteror dan menyerang desa. Konon, orang bati tinggal pada siang hari di Gunung Kairatu, yaitu sebuah gunung api yang telah mati dengan jaringan gua yang amat dalam. Orang bati memiliki kulit merah, bersayap hitam, dan berekor panjang. Sebagian orang berkisah, sayap dan ekornya ditutupi oleh bulu hitam yang tebal. Penduduk desa sering mendengar orang bati datang dengan suara teriakannya seperti suara makhluk purba Petrosaurus. Pemirsa, itulah ke-7 makhluk mitologi di Indonesia versi On The Spot.